Halo guys, balik lagi dengan channelnya Hype guys. Yoi guys, siapa nih yang masih rebahan aja guys gara-gara pandemi corona ini guys? Lebih baik kita belajar desain guys, desain Corel Draw guys. Corel Draw itu sangat gampang sekali guys, dan kegunaannya sangat banyak guys. Contohnya membuat feed Instagram guys, yaitu feed Instagram guys. Feed Instagram itu banyak sekali yang membutuhkan di saat pandemi seperti ini guys, karena mereka itu ingin meningkatkan jual belinya melalui Instagram guys. Dan Instagram itu kan kalau feednya bagus, tentu saja orang-orang itu akan senang melihatnya guys. Nah, caranya gimana? Langsung saja guys, kita akan menuju ke TKP guys. Yoi, kita akan membuka Corel Draw guys. Nah, tapi guys, kali ini kita tidak akan membahas untuk membuat feed Instagram guys. Kalau kalian ingin tutorial feed Instagram guys, cek video di sini ya guys ya. Linknya juga ada di deskripsi guys. Nah, kali ini saya akan mengenalkan apa itu Corel Draw dan tool-toolnya apa aja, dan kemudian shortcut supaya kita itu terlihat mahir menggunakan Corel Draw guys ya. Jadi nggak lama, nggak utak-utak gitu guys, langsung pakai shortcut guys supaya mahir guys, terlihat mahir lah paling nggak guys. Oke guys, dan saya sudah membuka Corel Draw 2020 atau versi 22 guys. Mungkin tampilannya akan sedikit berbeda kalau teman-teman menggunakan versi sebelumnya guys, tapi itu tidak masalah, itu pada intinya sama aja guys. Langsung aja guys kita mulai, yaitu pertama-tama membuka Corel Draw itu adalah kita harus punya new document. Pencet Ctrl N pada keyboard guys. Nah, seperti ini guys, akan muncul jendela seperti ini guys. Nah, kalian bisa menamainya guys. Namanya istilahnya belajar desain ya. Belajar desain. Presetnya default aja, namanya satu aja. Nah, warnanya ini guys, kalian mau pilih CMYK atau RGB. Nah, sedikit pengetahuan tentang CMYK atau RGB guys. CMYK itu adalah warna untuk dicetak guys. Jadi kalau misalkan kita mau mencetak sesuatu, mencetak brosur, spanduk, menggunakan warna CMYK karena itu warna print guys. Sedangkan warna RGB ini adalah warna yang kita lihat guys, atau warna kalau kita misalkan mau mengupload ke Instagram itu warna RGB guys. Nah, kemudian bang, terus kalau desain itu enaknya pakai CMYK atau RGB? Terserah, bebas guys, tergantung kebutuhannya. Kalau kalian mau diupload di Instagram atau di sosial media, kalian menggunakan RGB. Tapi kalau kalian ingin untuk dicetak, kalian menggunakan CMYK. Tetapi itu tidak jadi masalah sih guys. Kalau saya sih cenderung pakai CMYK ya. Nanti kalau misalkan mau di-upload tinggal di ekspor dan dikonvert ke RGB. Kalau dicetak ya tinggal cetak aja, kan lebih gampang kan guys. Jadi saya cenderung menggunakan CMYK. Nah, ukurannya kita menggunakan A4, bebas, nanti kita setting nanti aja. Kemudian DPI oke, segitu default. Nah, klik oke guys. Oke, nah di sini adalah lembar kerja kita guys, Oke, sampai di sini jelas ya guys ya. Lalu wait guys, ada telepon guys. Oke guys, sorry guys, tadi ada telepon guys. Lanjut lagi guys, tadi sampai mana ya guys ya? Sampai page ya guys ya. Ini adalah page lembar kerja kita. Nah, ukurannya bebas guys, dari sini bisa mau A5, A3 atau sembarang. Nah, atau kalian custom dari sini juga bisa guys. Nah, sebelumnya kita ganti senti dulu ya guys ya, supaya lebih enak ya guys. Kalau senti kan kita kan familiar dengan senti. Nah, ukurannya kita bebas guys, misalkan kalian mau bikin 40 x 40. Oke, kotak guys. Nah, lalu ini adalah pick tool. Pick tool itu untuk ngeklik atau tool utama guys. Kalau misalkan kita punya kotakan seperti ini guys. Nah, ini pakai pick tool untuk pindah-pindahnya guys. Nah, pakai pick tool guys. Oh ya guys. Nah, seperti ini guys. Ini saya buat kotak ini guys. Kalau saya klik sini kan nggak bisa guys. Tetapi kalau saya warnai, nah ini ngekliknya harus digaris guys, digaris seperti ini guys. Nah, tapi kalau saya warnai, saya klik di tengah ini bisa guys. Nah, itu kan guys. Nah, kalau nggak ada warnanya di tengah ini nggak bisa guys. Nah, caranya gimana?
Caranya pakai ini guys. Nah ini guys, ini kalau kita aktifkan berarti itu ketika kita aktifkan ini diklik sembarang bisa guys, maksudnya di dalam ini bisa guys. Tapi kalau kita nggak aktifkan ini nggak bisa diklik guys, kecuali kalau kalian klik garisnya atau select all kayak gini atau dikasih warna. Oke ya, itu untuk membuat warna. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, kita delete. Kemudian ini adalah shape tool atau shortcutnya ada F10 guys. F10 itu shape tool. Shape tool itu untuk apa fungsinya? Untuk meleot-leotkan sesuatu guys, atau untuk istilahnya apa ya, untuk ya meleot-leotkan lah guys. Bosannya apa sih meleot-leotkan? Ya pokoknya itulah. Misalkan kita buat kotak kayak gini guys. Nah kalau buat kotak supaya gimana supaya bisa jadi kotak persis, pencet CTRL atau kontrol pada keyboard ya guys ya, maka dia akan kotak persis seperti ini. Nah shape tool ini fungsinya untuk meleot-leotkan atau untuk membuat rounded seperti ini guys. Nah ini tidak bisa dileot-leotkan guys sebelum Anda mengeklik control key pada keyboard. Control key adalah control keyboard pada keyboard. Nah coba kalian ketik, pencet control key pada keyboard. Setelah itu baru Anda bisa meleot-leotkan guys. Bisa dileot-leotkan guys. Nah seperti itu guys. Lalu kita akan ke ini guys, namanya crop atau knife atau, tetapi ini sebenarnya kalau menurut saya ya guys ini enggak terlalu berfungsi ya guys ya, tapi tidak apa-apa untuk sekedar pengetahuan aja. Crop itu untuk crop ya guys, crop ya untuk crop. tes. Crop ya untuk crop guys. Misalkan kita buat kotak seperti ini guys. Lalu kita crop. Nah, bagian yang kita select ini bagian yang akan kita pakai guys. Lalu tekan enter atau crop di sini guys, crop. Nah ini guys pakai guys, dan ini sebenarnya nggak terlalu berfungsi guys karena banyak sekali cara ngecrop selain pakai crop itu sendiri guys. Misalkan ya guys ya, misalkan pakai ini guys, membuat kotak lagi, dan kita akan ngecrop ini guys, tinggal gini aja guys. Nah misalkan kayak gini ya. Oh iya, gimana cara ngopinya? Itu adalah klik, geser, tetap diklik ya guys, kemudian klik kanan. Nah gitu guys, baru dilepaskan bareng-bareng guys. Itu untuk mengcopy secara cepat guys, nggak harus pakai yang di sini guys, yang edit copy itu nggak usah copy terus paste, itu terlalu lama itu guys, itu namanya membuang-buang waktu guys ya. Nah ini sama aja guys, kalau misalkan kita mau crop guys, tinggal kita misalkan mau crop ya guys ya, kita ini mau di crop ya guys, saya kasih warna ya guys ya. Nah yang biru, yang merah, yang kuning ini mau kita crop seperti ini misalkan, tinggal aja kita ini di kanan kemudian crop, trim, lah sudah tercrop. Oke, lalu kita ke zoom nih guys ya, ke tool selanjutnya adalah zoom. Zoom inilah yang untuk zoom out dan zoom in guys. Klik kiri itu zoom in, klik kanan itu zoom out, standar lah. Kemudian ini adalah tool pen. Nah ini adalah freehand, ada point line, ada bezier, ada pen tool, ada beeline, ada poleline, ada 3 point curve. Nah freehand ini adalah garis bebas, kita seperti pulpen lah ya. Nah ini kalau menurut saya juga jarang digunakan karena kalau kita menggunakan mouse ini akan sangat susah, kecuali kalau Anda menggunakan tablet atau pen tablet itu ya guys ya. Nah lalu tidak usah banyak-banyak ya guys ya, kita akan menuju ke pen tool aja, karena tool ini yang sering digunakan adalah pen sama 3 point curve. Kalau saya cenderung untuk menggunakan pen tool karena ini sudah mencakup semuanya ya guys ya. Untuk freehand bisa, untuk pokoknya ini mencakup semuanya guys. Pen tool itu gimana cara menggunakannya? Yaitu gampang guys, klik kemudian lepas, klik lepas, klik lepas, klik lepas, klik lepas. Nah akan jadi seperti itu guys, dan bisa diwarnai guys. Lalu gimana caranya kalau misalkan garisnya supaya tidak lurus atau garisnya supaya lengkung guys? Caranya gampang guys, yaitu klik kemudian lepas, kemudian arahkan ke yang lain, klik tahan, lalu tarik ke kanan atau ke kiri guys.
Nah seperti itu guys, kemudian lepas, kemudian klik lagi. Nah itu guys, kemudian nah seperti itu guys, lengkung kan. Nah lengkung seperti itu. Oh ya, kalau teman-teman penasaran dengan karya-karya saya, bisa cek di IG _Puji ya guys ya. Itu adalah karya-karya vektor saya, dan saya kebanyakan menggunakan pen tool ini ya guys ya. Oke, lalu kemudian ini guys, artistic media tool. Nah ini tuh ada banyak sekali guys, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, dan ini juga sebenarnya jarang digunakan guys, karena orang desainer itu juga apa namanya, males menggunakan ini guys, karena ini kan template dari Corel. Jadi kalau menggunakan ini nanti akan banyak yang sama guys, tapi sedikit untuk pengetahuan saja nggak apa-apa guys. Dan yang sering digunakan adalah artistic media tool ya guys ya. Itu misalkan kita membuat garis guys, garis seperti ini. Oke, kemudian kita menuju ke sini, artistic media tool, kemudian misalkan kita menuju sini guys. Nah, untuk membuat, nah klik ini, dan ini coba kita besarkan guys. Nah seperti itu guys, dia akan mengikuti garisnya itu guys. Nah seperti itu guys, atau langsung juga bisa guys, misalkan seperti ini guys, klik naik. Nah seperti itu guys, ini artistic media tool banyak sih yang buat ini, buat berkali kayak ini. Nah dengan brus kayak gini. Lalu kemudian ini rectangle tool itu atau F6 itu untuk membuat kotak guys, kotak atau ini guys. Kemudian ini bulat guys, membuat bulat. Kemudian ini untuk membuat segi 5 atau segi 3 atau segi berapa guys. Misalkan kita ini klik 3, nanti dia akan menjadi segi 3 guys. Nah kalau ini tambah menjadi 6, segi 6 guys, atau 8 atau sembarang lah guys, atau segi berapa. Oke, dan ini text tool, ini tuh untuk menulis guys, untuk ngetik, untuk mengetik sesuatu ya kan. Test drive. Test drive. Nah ini ukurannya bisa di sini guys, atau misalkan kalian tarik pinggir sini. Kalau narik sesuatu tuh usahakan di pojok ya guys ya, jangan di sini. Kalau sini nih kalian akan distorsi. Lalu kita akan menuju ke sini guys. Ini adalah untuk mengukur guys, atau untuk mengukur sesuatu. Nah misalkan seperti ini guys. Nah untuk mengeluarkan ukuran guys, coba kita putar ya. Nah seperti itu, seperti itu teman-teman. Nah seperti itu dulu ya guys ya, karena masih banyak sekali yang perlu kita bahas. Nanti videonya malah kepanjangan guys, nanti mungkin kita akan bagi menjadi part 3 part, atau mungkin bisa juga menjadi 4 part guys ya. Nah kita belum juga membahas tentang ini guys, apa namanya, shortcut guys. Kita belum ke shortcut, sudah videonya nanti terlalu panjang guys. Tambahan aja supaya materi kita tuh tidak hanya mengenalkan objek aja, kita akan tambah bagaimana kita membuat sesuatu, bunga lah ya, mungkin bunga. Kita pakai pen tool ini, kemudian klik, tahan, tarik, kemudian nah ini supaya lincip, kalian pencet Alt pada keyboard, lalu klik di sudut sini guys, di node sini guys, klik dan sini guys. Nah itu kalian akan mendapatkan bentuk seperti ini. Nah, paham ya teman-teman ya. Lalu ini untuk menduplikasinya, kita klik di sini, klik lagi, lalu ininya, senternya ini kita kasih pinggir guys, kasih pinggir. Nah setelah dikasih di pinggir, lalu di sini klik, kemudian kalian tahan kontrol, klik. Nah
seperti ini. Silakan sampai di sini aja, kemudian klik kanan. Setelah itu kalian pencet pada keyboard Ctrl R. Nah, seperti itu guys. Ctrl adalah Ctrl reply guys, untuk mereply. Nah, jadi guys seperti bunga guys. Nah, ini adalah basic banget atau dasar banget bagaimana CorelDRAW itu bekerja guys. Oke guys, saya rasa cukup sekian dulu video kali ini, nanti terlalu panjang, dan untuk materi berikutnya mungkin saya akan upload lagi besok ya guys, atau mungkin 2 hari lagi, dan kita akan melanjutkan video ini untuk mengenalkan tool-tool yang ada di CorelDRAW dan kemudian shortcut apa aja supaya kita tuh terlihat mahir guys. Share video ini jika bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys ya. Kalau teman-teman ada yang belum jelas, tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Atau kalau kalian mempunyai studi kasus atau tentang CorelDRAW yang bang ini kenapa kok nggak bisa, bang ini gimana caranya, silahkan tinggalkan pertanyaan atau DM IG saya, sebisa mungkin akan saya respon ya guys ya. Oke guys, cukup sekian dulu, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys ya. See you.